Oke, terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi materi kita untuk sesi kedua ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Ade tadi tentang refleksi pembelajaran paradigma baru. Perlu perkenalan lagi? Ya, ini tujuannya di sesi ini yang pertama, peserta mampu menjelaskan perubahan atau penyelesaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks satuan pendidikan. Yang kedua, mampu menjelaskan alasan penting kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan masing-masing. Dan yang ketiga, memahami struktur kurikulum merdeka dan rencana mempelajarinya lebih detail. Oke. Oke. Ini ada permulaan ya. Saya akan menampilkan pertanyaan pada sesi kali ini. Bapak Ibu silakan bisa menuliskan, tidak perlu ditulis di kolom chat lah. Mungkin beberapa perwakilan nanti yang silakan Bapak menyampaikannya secara langsung, tidak perlu ditulis di kolom chat. Ya. Ini sebagai pendidik selama ini apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan belajar murid? Ada yang mau berkomentar? Dipersilakan. Oke, Bapak Ibu. Halo. Halo. Selamat siang Pak Pandi, ketemu lagi. Oke, selamat siang. Silakan, temannya Pak. Bapak Ibu guru, halo ndak nyambung ya. Iya itu. Ya ngawase tok sing nyambung. Nggih. Jadi pengalaman kami sebagai seorang guru tentu dalam merencanakan perjalanan belajar siswa menggunakan panduan Ki Hajar Dewantara ing Asosong Tulodo ing Madya Mangun Karso Tutpuri Handayani. Nah, itu dengan filosofinya seperti itu. Sedangkan dalam perencanaan pembelajarannya seorang guru tentu kalau yang dulu itu mengacu pada silabus yang telah dikembangkan, kita menyusun perencanaan pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran kita bisa membawa anak untuk ditingkatkan mutu pendidikannya. Nah, yang sekarang istilah itu sudah berubah dan istilah itu sekarang kalau tidak salah ya terkait dengan modul ajar itu ya, terkait capaian pembelajaran. Kiranya begitu, Pak Pandi, terima kasih. Oke, Pak Pamuji, terima kasih banyak. Itu tadi diawali dengan Pak Pamuji, seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau berkomentar, dipersilakan. Silakan Pak Suyanto. Baik, menurut saya sudah setuju dengan Pak Pamuji tadi. Jadi pada dasarnya memang guru itu harus menjalani atau memahami tentang prinsip Ki Hajar Dewantara yaitu ing Ngarsa Tulodo ing Madya Mangun Karso Tutpuri Handayani.
akan tetapi itu tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi bagaimana implementasi ketika kita sedang berada di depan murid. Nah, di samping sekarang semuanya mengacu pada modul ajar yang dimana ada CP dan ATP, maka kalau ini saya, walaupun saya kepala sekolah karena di swasta, saya juga tetap mengambil jam. Itu biasanya untuk mencapai suatu tujuan yang pertama adalah memotivasi murid dulu. Memotivasi murid tentang kenapa harus belajar ini, nanti efeknya di masa depannya seperti apa. Kebetulan saya mengajar bahasa Jepang dan anak-anak nantinya juga kami antarkan untuk bisa ke Jepang. Dengan angan-angan seperti itu, insya Allah murid-murid itu akan dengan senang belajar, kemudian mereka merasa termotivasi. Itu jadi untuk panduan yang kita gunakan tetap aturan dari pemerintah, ya, terutama pada yang sekarang itu modul ajar, CP dan ATP. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suyanto, terima kasih Pak Pamuji. Kita lanjut dulu. Nah, ini menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Dipersilakan. Mungkin diawali dulu yang dari Maluku Utara mungkin mau berkomentar, mau menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Halo, Ternate. Halo, Halmahera Timur. Dari saya Pak, SMK Maritim. Oke, dipersilakan Ibu Husnul. Ya, kalau menurut saya yang menjadi alasannya kurikulum itu perlu diperbaharui karena seiring waktu perkembangan teknologi itu semakin canggih. Apabila kita hanya berpacu pada kurikulum terdahulu, otomatis pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju. Demikian, Pak. Oke, jadi intinya mengikuti perkembangan zaman gitu ya, Bu Husnul ya. Siap, Pak. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ada, Pak. dan ya silakan Ibu Eti. Mungkin selain matiin dulu Bu situ Bu. Matiin dulu. Selain zaman juga mungkin ada yang namanya need analysis. Jadi analisis kebutuhan yang mungkin bisa jadi mendasari adanya kurikulum baru. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Bu Eti. Jadi selain mengikuti perkembangan zaman juga dasarnya dari need analysis. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, Pak Pandi. Silakan Pak Mulyanta. Ya, jadi ada sebuah filosofi yang katakan bahwa sesuatu tidak ada yang kekal, semuanya akan berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Inilah yang mendasari bahwa kurikulum ini harus terus berubah. Ya, harus terus berubah, jadi pikiran-pikiran yang mungkin muncul di kalangan luas bahwa ganti menteri, ganti kurikulum ini harus kita antar lah sebagai kita yang berada di garda depan di dunia pendidikan. Ini ya sering masih muncul sehingga tujuan daripada perubahan kurikulum kadang-kadang tidak bisa tercapai. Makanya kita harus menyadari bahwa memang harus berubah. Ya, dijaga oleh dua teman kita dari Maluku bahwa memang ada kebutuhan dan juga memang ada situasi dan kondisi yang memang mengharuskan demikian, Andi. Oke, terima kasih Pak Mulyanta tambahannya. Jadi udah lengkap saya kira. Kita lanjut. Nah ini dari pengalaman mengajar mana yang lebih sering terjadi?
menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum. Mungkin silakan dijelaskan analisa Bapak Ibu. Siapa yang mau berkomentar? Menyelesaikan materi atau mencapai tujuan? Saya Pak, berpendapat. Silakan Pak Marco. Oke, terima kasih Bapak. Kalau menurut saya yang sering kita lakukan mencapai tujuan Pak. Jadi menyelesaikan materi bukan menjadi hal yang utama, tapi mencapai tujuan. Karena kurikulum itu kan endingnya untuk pembelajaran siswa, ending sebuah pembelajaran adalah keterserapan lulusan. Jadi itu yang menjadi kunci di kami untuk menyelesaikan materi ini tidak menjadi target utama, tapi yang menjadi target utama adalah pencapaian tujuan. Bagaimana supaya lulusan itu memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan Bidika. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marco. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Dari saya Pak, Oke, silakan Bu Kusnul. menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Margo, bahwa yang diprioritaskan adalah tujuannya. Sedangkan tujuan dan penyelesaian materi itu juga harus saling dipertimbangkan Pak, karena kalau materinya tidak selesai, bagaimana dengan tujuannya bisa diselesaikan gitu. Jadi menurut saya materi juga perlu dikejar, tujuan juga harus dikejar. Begitu kejar-kejaran Bu. Olahraga Pak. Terus Bu Kusnul? Lobet laptopnya. Lobet. Setelah kejar-kejaran lari Pak. Lari nih Pak, soalnya mau mati laptopnya. Saya nambah Pak. Oke, silakan. Benar Bu, jadi memang materi ya ada keterkaitan, tapi yang di kami yang menjadi optimalisasi adalah tujuan. Jadi di dalam materi itu kan misalnya ingin merencanakan pelayaran gitu ya. Ingin merencanakan pelayaran tujuannya kan bisa membuat track pelayaran di atas peta maupun mengaplikasikan ke dalam GPS. Nah, sedangkan dalam materi itu kadang-kala kita tidak runtut. Tidak runtut dalam artian misalnya untuk di SMK kita biasanya pada semester genap sudah bulan Januari kelas 3 itu kan banyak kesibukan Bapak Ibu, banyak kesibukan diantaranya adalah rekrutmen itu membutuhkan waktu, misalnya untuk persiapan saja itu 1 bulan itu Bapak Ibu. Nah, persiapan 1 bulan saya harus merevisi kurikulum Bapak Ibu, merevisi jadwal, membuat jadwal baru terkait dengan optimalisasi bagaimana siswa kita bisa diterima oleh perusahaan. Nah, kadang-kala memang di situ ada hal negatif dan ada positifnya, tapi kita positif thinking saja. Banyak diprotes dari guru-guru yang guru umum seperti matematika dan sebagainya. Bagaimana materi saya dan sebagainya. Saya menjawab simpel saja, kan sekarang ujian sekolah. Jadi apa yang diajarkan Bapak Ibu yaitu yang diujikan. Saya bilang begitu. Tapi tujuan kita bahwa anak-anak bisa terekrut itu yang menjadi tujuan utama, karena membahas ataupun menyelesaikan masalah yang digembar-gemborkan oleh direktorat bahwa SMK menyumbang pengangguran, sehingga akhirnya kita berubah seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Oke Pak Marco, terima kasih Pak Marco. Pak Pandi, mungkin saya bisa menambah juga nih. Oke, silakan Bu Maya. Oke, terima kasih Bu Kusnul. Saya juga setuju dengan Pak Margo. Kenapa? Karena di dalam pencapaian tujuan, itu tujuan apa toh yang akan kita ajarkan kepada siswa. Kalau materi bisa kita upload kita ngambil materi itu bisa di buku, tidak hanya berpatokan hanya 1 buku saja materi karena itu. Maka tujuan yang akan kita sampaikan kepada siswa itu apa? Yang itu yang kita selesaikan pada materi itu. Oke, hanya itu saja Pak Pandi, terima kasih. Iya. Karena apa? Karena materi kita bisa mencari di internet yang disesuaikan dengan tujuan. Tujuan apa yang kita capai kepada siswa. Kalau materi kita selesaikan menyimpang dari tujuan, maka materinya kita tidak akan selesai. Terima kasih Pak Pandi. Hanya itu saja. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang
ada beberapa yang tujuannya itu untuk mencapai tujuan, kemudian ada beberapa juga guru-guru yang menyelesaikan materi. Tapi saya kira tujuannya juga sama. Meskipun menyelesaikan materi yang diutamakan, tapi juga tujuan akhirnya pastinya juga ingin mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum. Oke, kita lanjut. Nih, apa itu kurikulum ya? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang menyatakan itu adalah jantung atau isi pendidikan. Kemudian ada yang menganggap kurikulum itu adalah sebagai program pendidikan ya, karena sampai saat ini itu belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Jadi bisa masing-masing orang itu bisa memaknai kurikulum itu dari pemahamannya masing-masing. Ini secara umum komponen dari kurikulum itu ada 3, yaitu ada konten, kemudian ada panduan pedagogi, dan ada panduan asesmen, di mana komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Kemudian yang perlu digarisbawahi pada kurikulum itu ada 2 hal, yaitu kompetensi apa yang akan dimiliki murid, kemudian bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Ini ada keterangannya bahwa murid menjadi inti dari kurikulum itu sendiri. Dan di mana kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Ya. Murid menjadi inti dari kurikulum itu sendiri, dan kemerdekaan murid dalam belajar itu menjadi inti, menjadi jantung dari pengembangan kurikulum. Ini 3 peranan kurikulum: mewariskan nilai dan budaya, kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan, dan menilai serta memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Sementara fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Oke, ada yang didiskusikan Bapak dan Ibu? Halo? Ya, kelihatannya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Oke. Kita masuk lagi ke apa namanya, breakout room. Bisa, Mbak Ade? Bisa, Pak. Berapa menit? Di sini panduannya selama 30 menit. Saya siapkan dulu ya, Pak ya. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, jadi nanti silakan Bapak dan Ibu bisa berdiskusi di sana, bisa berkolaborasi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu kerjakan, ada 3 ya. Identifikasikan hal-hal yang berubah pada murid kita 10 tahun yang lalu dengan murid kita saat ini dengan menganalisa cara mendapatkan informasi, cara mengerjakan tugas-tugas, cara berkomunikasi, kemudian teknologi yang sering digunakan, cita-cita atau pilihan profesi mereka, serta permainan yang mereka mainkan bersama. Kemudian yang kedua, bagaimana selama ini Bapak Ibu merespon perubahan tersebut. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan kurikulum, bagaimana Bapak Ibu menyikapinya. Oke Bapak dan Ibu, untuk bahan diskusinya ada yang perlu dikomentari? Tidak ada? Mohon izin bertanya, Pak. Oke, atau Bu Femi dulu, silakan Bu Femi. Baik, terima kasih, Pak. Untuk ruang diskusi ini, apakah hasil diskusi kami per kelompok itu harus dibuatkan dalam
slide presentasi kah untuk di share screen kah ataukah hanya semacam video ini biasa aja Pak? Di PPT Bu ya. Ya nanti di share screen untuk kita bahas bersama-sama di kelas besar. Oh, baik Pak. Oke, terima kasih Bu Femi. Bu Erna tadi? Sama Pak sebenarnya yang saya Oh tanyakan. gitu, ya udah. Untuk Oke. hasil dari diskusi kita itu penyampaiannya seperti apa gitu Pak. Ya nanti berupa PPT ya di share screen nanti di kelas besar. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Erna. Jadi untuk daftar pertanyaannya ini silakan di foto lah, di foto di HP nanti biar bisa dijadikan bahan diskusi pada breakout room. Pak, maaf satu lagi boleh Pak? Oh silakan Bu Femi. Apakah kita berdiskusi ini pakai room breakout Zoom tersendiri ataukah kan kebetulan kami masih di sekolah Pak. Boleh Ya. kami berdiskusi secara kolektif di satu tempat di ruang di sekolah ataukah harus lewat kelas breakout Zoom itu Pak? Ya nanti ke breakout Zoom ya Ibu ya, karena kalau nanti tidak di breakout Zoom nanti kelihatan nanti di kelas besar ini Bapak Ibu nanti. Di masing-masing breakout room ya. Ini masih disiapkan oleh Mbak Adi. Tapi tidak mengapa kalau misalnya kami berdiskusi secara kelompok gitu apa-apa Pak ya? Ya memang secara kelompok ini Ibu. Bukan kerja mandiri ya, kerja berkelompok memang. Enggak, maksudnya kami duduk di satu meja sama-sama dengan kelompok gitu apa-apa kan Pak? Oh nggak apa-apa. Makasih Apa-apa, Pak. Ibu. Iya Ibu. Breakout room siap Pak. Oke, breakout room siap. 30 menit dari sekarang. Ya. 11.24 nggih. on. Pak Fandi, ini Pak Fandi sementara gabung di SMKS Putra Bahari. Nanti kalau mau live bisa klik live, di situ pilih live breakout room, Pak.
Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar
Oke, Bapak dan Ibu, sudah kembali ke kelas utama semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah selesai semua ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi selanjutnya nanti ini kita pemaparan ya. Saya kira pemaparan satu sekolah cukup ya. Satu sekolah cukup ya. Iya. Satu sekolah cukup. Kira-kira yang mau presentasi dari mana ini? Maluku Utara, Pak. Maluku Utara. Mana Maluku Utara? Ternate atau Halmahera Timur? Pak, Ternate. Pak. Ternate. Kali saya Ternate, Pak. Oke, silakan Ternate. Kemudian untuk teman-teman yang lain, mari kita simak pemaparan dari teman-teman kita yang ada di Ternate. Dipersilakan yang dari Ternate. Avandi, untuk Iya, screen-nya, share screen-nya mungkin bisa di close, Pak. Oh gitu ya, Di... ganggu ya. Nah, terima kasih Mbak Ade. Oke. Silakan teman-teman yang dari Ternate. Halo, bisa didengar suara saya, Pak? Bisa, tapi suaranya mendenggung menggema, ya? Ibu. Iya. Ini enggak. Ada yang kasih unmute sudah. Halo, bisa? Masih menggema, Pak? Mungkin ini Ibu, ada Suaranya dua bising. yang bebarengan, jadi harus agak dijauhkan ini. Ada agak dijauhkan Ibu. Itu punyanya Bu Ristina, agak dijauhkan mungkin. Nah, sudah. Masih menggema, Bapak Ibu? Masih Ibu, masih. Punyanya Bu Ristina sudah pakai headset kah? Bu Ristina. Kalau yang digunakan Bu Ristina sudah pakai headset, harusnya enggak masalah. Headsetnya sudah di... Masih menggema, Bapak Ibu? Sudah? Halo? Sudah tidak menggema lagi, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas, Ibu. Baik. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami dari SMK Putra Bahari Kota Ternate. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi terkait dengan kurikulum. Di sini bisa kita mudah-mudahan slide saya bisa terlihat di monitor Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama terkait kami mengidentifikasi hal-hal yang berubah pada siswa kami ketika 10 tahun yang lalu dengan siswa kami pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah hal yang kami identifikasi pertama itu cara mendapatkan informasi belajar. Jadi menurut kami pada saat 10 tahun yang lalu siswa kami memperoleh informasi belajar itu 10 tahun yang lalu kemungkinan kurikulum yang masih kami gunakan itu kurikulum KTSD yang dimana dia lebih cenderung menggunakan metode ceramah dan diskusi dan segala informasinya biasanya terpusat pada guru.
Kemudian informasi belajar yang biasanya diperoleh oleh siswa juga kebanyakan adalah melalui penjelasan dari guru dan berupa catatan yang siswa bisa tangkap dari guru. Kemudian untuk siswa saat ini, seperti yang kita ketahui bahwa informasi mereka bisa dapatkan banyak. Salah satunya adalah melalui media sosial maupun literatur online lainnya. Kan kita tidak menutup mata bahwa sekarang zamannya IT dan teknologi, sehingga siswa bisa mengakses segala informasi melalui media online. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sebentar. Ya, yang kedua dari cara mengerjakan tugas yang diberikan. Kami mengidentifikasi bahwa 10 tahun yang lalu siswa kami mengerjakan tugas itu langsung dari guru. Maksudnya mereka memperoleh tugas dari guru dan melalui catatan-catatan belajar mereka pada saat mereka mendapatkan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Itu 10 tahun yang lalu. Kemudian untuk siswa saat ini, mereka terbiasa dengan mencari literatur di luar selain dari buku. Biasanya mereka menggunakan media sosial seperti ada e-book, kemudian ada platform belajar online yang lain juga mereka sering sekarang mereka terbiasa dengan hal-hal semacam itu, e-book, buku elektronik sama platform belajar online. Yang berikutnya yaitu permainan yang sering dimainkan bersama. Nah, siswa berdasarkan hasil diskusi kami bahwa 10 tahun yang lalu siswa kami itu, dan mungkin kami sendiri pernah merasa bahwa kami pernah bermain yang namanya congklak. Kemudian kami bermain permainan yang sering kami mainkan adalah lompat tali. Terus ada engrang juga. Kemudian ada beberapa permainan tradisional seperti toki gaba-gaba. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya pernah lihat permainan-permainan khas dari Maluku Utara atau Ternate, ada salah satunya toki gaba-gaba. Permainan lompat-lompat di atas gaba, orang sini istilahnya gaba-gaba. Terus yang berikutnya petak umpet. Kalau orang Ternate biasanya suka bilangnya permainan sambunyi-sambunyi gitu. Terus bola kaki pastinya anak-anak zaman 10 tahun yang lalu mereka juga masih bermain bola kaki. Kemudian ada permainan kami yang namanya kasti. Kami di sini menyebutnya kasti atau kalau permainan ini semacam olahraga yang terkenal di India gitu. Lupa bahasa ininya. Ya, baseball. Nah, sejenis olahraga itu. Kami menyebutnya adalah permainan kasti, dan Bapak dan Ibu tahu bahwa permainan kasti yang sering kami mainkan di sini tidak menggunakan alat pemukul Bapak Ibu, tapi kami menggunakan tangan kami untuk memukul bola. Gitu. Terus ada juga permainan khas dari Ternate atau Maluku Utara. Anak-anak Maluku Utara pasti tahu dengan permainan ini, namanya Sam. Nah, ini biasanya dimainkan pada saat bulan puasa. Jadi kami menggambar di jalan. Jadi permainannya seperti itu, menggambar di jalan berupa persegi panjang dengan beberapa kotak. Nah, cara mainnya kami harus melewati orang-orang yang ada di dalam kotak-kotak tersebut. Nah, kalau misalnya badan kami tersentuh dengan orang yang ada di garis, berarti kami kalah seperti itu, dan gantian dengan teman yang lain. Dan satu lagi permainan tradisional yang ada di Maluku Utara maupun di Ternate yaitu permainan namanya boy. Jadi permainan tersebut cara bermainnya adalah kami membutuhkan tempurung kelapa sama tempurung kelapa sama bola plastik. Jadi cara bermainnya adalah menyusun tempurung kelapa itu, kemudian kami harus menjatuhkan tempurung kelapa menggunakan bola plastik, dan harus menyusun tempurung kelapa itu tanpa harus bersentuhan dengan bola. Jadi ada tim lawan, dan ada tim lawan yang
semacam memegang bola plastik. Jadi kalau kami yang tim bermain kena bola plastik, berarti kami kalah sebelum kami menyusun kembali tempurung yang sudah jatuh. Lumayan seru sih, jadi flashback ke zaman saya masih kecil. Nah, kemudian selanjutnya untuk permainan untuk siswa zaman sekarang itu mereka lebih cenderung menggunakan permainan online yang ada di Android mereka, atau permainan game online. Ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu sekarang Free Fire, Mobile Legends, PUBG itu menjadi permainan khas dari anak-anak zaman sekarang. Seperti itu. Lalu yang berikutnya terkait dengan maaf tadi kayaknya saya lompat slide. Teknologi yang sering digunakan. Kalau zaman 10 tahun yang lalu, siswa itu mereka sudah mengenal istilah komputer, tapi mereka tidak menggunakan PC atau personal komputer mereka masing-masing, tapi mereka masih menggunakan jasa warung internet atau warnet. Jadi 10 tahun yang lalu lumayan marak nih di Kota Ternate orang-orang yang berbisnis warung internet, karena siswa kebanyakan mencari jasa warnet untuk teknologi yang mereka gunakan. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang ya mereka merasakan perkembangan teknologi, jadi mereka menggunakan handphone yang berbasis Android. Bahkan anak-anak sekarang handphonenya lebih canggih-canggih daripada guru-guru. Anak-anak sekarang orang tuanya mereka ya membelikan mereka Android dengan label Apple tergigit, kan lumayan. Terus yang berikutnya, cita-cita atau pilihan profesi untuk anak atau siswa 10 tahun yang lalu, khususnya di Ternate, Maluku Utara, itu anak-anak lebih dominan, mereka bercita-cita di ranah TNI atau Polri, dan juga guru. Jadi anak-anak itu mereka setelah mereka kelas 3, pasti di dalam pikiran mereka, oh saya mau jadi tentara, oh saya mau jadi polisi, oh saya mau jadi guru. Biasanya ada tiga cita-cita ini yang kebanyakan ada di anak-anak zaman 10 tahun yang lalu. Kalau anak-anak sekarang, menurut identifikasi kami bahwa masih TNI dan Polri itu mereka masih menjadi cita-cita mereka. Kemudian ditambah lagi dengan kesehatan seperti perawat, itu juga sekarang sudah mulai banyak anak-anak yang bercita-cita sebagai perawat. Kemudian tenaga medis, contohnya kayak dokter. Kemudian anak-anak sekarang juga sudah ngeh bahwa mereka banyak yang berusaha, terutama anak-anak yang ada di sekolah kami, karena kami ada jurusan kesehatannya, jadi mereka sudah mulai terbuka wawasan mereka bahwa mereka akan menjadi perawat, kemudian mereka akan menjadi ahli farmasi atau apoteker, dan mereka juga berpikir untuk menjadi ahli analis kesehatan. Dan sekarang juga anak-anak sudah terbuka mindset-nya bahwa mereka akan bekerja di dunia kemaritiman. Jadi banyak siswa kami yang juga berkecimpung untuk menjadi pelaut dan TNI Angkatan Laut, seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu saja hasil identifikasi kami dari SMK Putra Bahari Kota Ternate. Masih ada? Yang mana? Ya, mohon maaf, ada pertanyaan kedua. Mohon maaf, terlalu bersemangat saya Pak siang-siang. Pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana kami merespon perubahan kurikulum. Tentu saja kami memiliki respon yang positif dan juga respon yang negatif, di mana perubahan respon positif itu yang kami rasakan adalah anak-anak untuk respon positif ya, respon perubahan positif, anak-anak itu dia cenderung memahami penggunaan teknologi sesuai dengan perkembangan revolusi industri berbasis 4.0.1. Nah, kita tidak boleh menutup mata bahwa sekarang kita udah ada di revolusi 4.0, jadi itu adalah salah satu perubahan positif yang kami rasakan sebagai guru. Kemudian untuk perubahan negatifnya yang kami diskusikan bahwa anak-anak itu lebih menjadi introvert, ya, sehingga
karena mereka introvert, akhirnya mereka tidak bisa percaya diri dan menurunkan minat belajar mereka. Seperti itu. Itu respon kami untuk perubahan kurikulum sekarang. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kami menyikapi perubahan kurikulum tersebut? Nah, kami menyikapinya dengan beradaptasi dengan seiringnya perubahan zaman. Jadi walaupun terdapat perubahan kurikulum, tapi guru tentu saja harus beradaptasi. Kemudian guru juga tidak boleh menutup mata. Guru harus belajar. Makanya harus ada istilah belajar sepanjang masa supaya seorang guru itu dia bisa mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perubahan kurikulum yang terjadi. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu hasil diskusi kami dari SMK Putra Bahari Kota Ternate. Terima kasih. Saya kembalikan ke materi. Oke, terima kasih Bu Femi ya. Oke. Bapak Ibu semua, ini sudah ada pemaparan tadi dari teman-teman Ternate. Mungkin ada komentar atau pendapat dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Silakan, siapa? Baik, saya Pak. Oke, Pak Muji. Ya, saya asik sekali mendengarkan cerita-cerita lama itu masa lalu. Masa lalu, masa kecil itu. Tapi 10 tahun yang lalu itu mungkin masih belum begitu jauh. Betul. Dengan sekarang. Dulu kan juga sudah ada komputer. Iya. Tapi apa yang saya sampaikan tadi sudah runtut kelihatannya, dan dia merasakan sendiri bahwa pengalaman yang 10 tahun yang lalu juga secara langsung mengalami, dan sekarang dengan teknologi yang baru ini kita bisa memanfaatkan untuk pembelajaran. Bagi platform-platform belajar itu dibuka di sana. Itulah sekedar stressing saja, Pak. Oke, Pak Muji. Jangan ngantuk. Iya. Jangan mengantuk, Pak, kalau sambil nyetir. Nah, ini sudah saya ini sehari-hari di atas mobil, Pak Pandi. Iya. Berkeliling kemana-mana, Pak ya. Kalau kayak gitu, Pak Muji harus coba permainan Ternate supaya nggak ngantuk, Pak. Ya. Makanya saya dengarkan tadi asik sekali. Oke. Terima kasih, Pak Muji. Mungkin ada teman-teman yang lain? Ada yang mau disampaikan di sini? Cukup? Ya cukup Pak, karena pada intinya juga hampir sama. Oke. Ya, kalau cukup mungkin dari saya ini yang mau coba klarifikasi nih Bu Femi ya. Oke. Yang pertama tadi mendapatkan informasi saat ini ditulis media sosial dan literatur gitu ya. Jadi maksudnya apakah berarti peran guru di sini tidak ada sama sekali gitu Bu Femi? Kemudian yang kedua tadi teknologi tadi ada warnet gitu ya. Warnet. Saya juga lupa ya. Warnet 10 tahun yang lalu itu sudah ada ya. Warnet, kemudian ada juga wartel gitu ya. Kemudian yang ketiga apa namanya tadi cita-cita profesi yang diinginkan. Kalau 10 tahun yang lalu disebutkan tadi ada polisi, ada tentara, kemudian ada guru. Nah, kalau yang disebutkan, kalau yang sekarang profesinya tetap tentara, polisi, dan tadi apa? Ada perawat dan seterusnya. Nah, apakah memang benar untuk saat ini guru itu sudah mulai pudar gitu peminatnya? Karena kalau sepengetahuan saya sampai saat ini sepertinya profesi guru itu juga masih menjadi hal yang menarik ya. Jadi semenjak ada program sertifikasi itu sampai sekarang sepertinya profesi guru itu masih menjadi bidikan juga dari
anak-anak muda sekarang. Itu mungkin Bu Femi mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Bu Femi. Ya, terkait dengan tadi informasi, tanpa tidak mengurangi guru sebagai pengajar di sekolah, tapi kalau kami melihat perkembangan anak-anak, mereka juga mengupdate informasi melalui media online, Pak. Mereka juga biasanya mengkonfirmasi ke kami sebagai guru atas hasil informasi mereka dapatkan. Jadi tidak serta-merta mendepak posisi guru gitu dan digantikan dengan media sosial, tidak. Dan kami di sekolah sebagai guru tetap juga mengarahkan mereka terkait dengan penggunaan media sosial ini, Pak, karena kan kadang anak-anak ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial tersebut. Tapi sekali lagi tidak mendepak posisi guru, Pak, ya, tapi secara umum informasi yang bisa anak-anak dapatkan itu melalui media sosial dan internet online gitu. Kemudian yang berikutnya terkait yang kedua tadi apa, Pak? Maaf. Oh, hanya aja ya. 10 tahun yang lalu itu warnet. Apakah wartel itu masih ada nggak ya wartel atau sudah hilang ya 10 tahun yang lalu ya? Karena kebetulan rekan kami yang guru ada juga yang merasakan proses itu 10 tahun yang lalu, jadi beliau menyampaikan pendapat beliau bahwa zaman dia dulu ada penggunaan teknologi, mereka memang udah ngeh dengan penggunaan komputer, Pak. Tapi kalau untuk internet kan tidak sama kayak zaman sekarang yang kita bisa menggunakan kuota, bisa dari HP, makanya zaman waktu itu mereka anak-anak biasa menggunakan warnet, dan di Ternate zaman itu masih ada warnet, Pak, warung internet. Bahkan banyak merebak pengusaha pebisnis warnet karena lumayan hasil rupiahnya lumayan waktu itu. Kalau wartel kayaknya 10 tahun yang lalu tidak lagi, Pak. Kalau zaman saya wartel kayaknya masih ada kan anak-anak. Kayaknya tidak mengenal lagi yang namanya wartel. Tapi kalau warnet internet masih. Sekarang sudah tidak lagi, Pak, warung internet, karena kan penggunaan Android, anak-anak bahkan sudah lebih banyak menggunakan Android. Terus yang ketiga terkait dengan cita-cita, itu semacam Pak, sugesti positif untuk anak-anak Maluku Utara bahwa cita-citanya itu harus jadi polisi, harus jadi tentara, harus jadi guru zaman 10 tahun yang lalu, Pak. Entah itu diberikan sugesti dari orang tua bahwa iya, kamu nanti kalau setelah lulus harus jadi polisi, harus jadi tentara, harus jadi guru, seperti itu. Jadi pada saat anak-anak kelas 3 itu kalau ditanya apa cita-citanya, nanti setelah lulus mau ngapain, mereka pasti bilang, Ibu, kami mau tes polisi, Ibu, kami mau tes mau ikut tes jadi tentara. Ada yang juga bilang, Ibu, kami mau jadi guru, seperti itu. Bahkan ada satu lagi di Maluku Utara tuh biasanya euforia PNS-nya besar sekali, Pak. Jadi setelah lulus, pokoknya saya mau tes PNS kayak gitu. Entah PNS-nya mau jadi guru, entah PNS-nya mau di instansi lain, yang penting dalam pikiran mereka, ya saya harus jadi polisi, harus jadi tentara, harus jadi PNS, guru dan sebagainya. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang, dan kebetulan di sekolah kami kan ada jurusan pelayaran, kemaritiman, sama jurusan kesehatan. Jadi anak-anak mindset-nya sudah mulai terbuka bahwa di dunia ini yang namanya pekerjaan bukan hanya polisi, bukan hanya tentara, tapi bisa juga di bidang kesehatan, dan di bidang kesehatan pun bukan hanya jadi dokter, anak-anak udah bisa mulai paham seperti itu. Jadi dengan adanya jurusan farmasi, kemudian teknik laboratorium medik dan perawat, jadi anak-anak mulai, oh iya nanti saya kalau udah mau lulus saya mau lanjut profesinya sebagai apoteker, kerja di bidang farmasi. Kami mau melanjutkan di bidang mau jadi perawat, seperti itu. Kemudian teknik analis medik ini sudah mulai diminati oleh anak-anak kami. Kemudian di dunia kemaritiman juga seperti itu. Anak-anak yang jurusan pelayaran dan teknik, kalau ditanya nanti lulus mau ngapain? Ada yang bilang, oh Ibu, saya mau naik kapal, kayak gitu. Walaupun mereka posisinya mungkin belum jadi kapten kapal, tapi mereka bercita-cita bahwa saya mau naik kapal, mau kerja di kapal, kayak gitu. Mau di bagian anjungan atau di bagian mesin, yang penting mereka di kapal, kayak gitu.
mereka sering bilang bahwa kami mau kumpul uang Bu supaya bisa sekolah lanjut di jurusan pelayaran kayak gitu. Tapi tetap polisi dan tentara itu untuk anak-anak pelayaran mereka tetap berminat, masih tetap jadi peminat untuk polisi dan tentara seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Tapi yang saya tanyakan tadi Bu Femi, apakah memang khususnya mungkin ya di Maluku Utara, di Ternate, untuk profesi guru sekarang memang sudah berkurang peminatnya? Iya, kalau berdasarkan pengalaman saya waktu zaman kuliah, Pak, khususnya saya di jurusan pendidikan bahasa Inggris, rekan-rekan kami yang mengambil jurusan bahasa Inggris, kalau misalnya mau ditanya alasan mereka dengan sejujur-jujurnya mengapa mereka mengambil jurusan pendidikan, mereka alasannya terpaksa karena mereka tidak tembus di jurusan teknik, mereka tidak tembus di jurusan mereka tidak tembus di jadi polisi, mereka tidak tembus jadi tentara. Akhirnya semacam alternatif cadangan jurusan pendidikan itu, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Femi. Oh ya, satu lagi tadi apa? Permainan Sam. Iya, masa, Pak. Itu permainan wajib. Itu permainan wajib di bulan puasa, Pak. Mana saya kemarin puasa di Ternate nggak ada yang main Sam gitu kok. Anak-anak sekarang udah nggak main, Pak. Oh, anak sekarang udah nggak main. Oke, terima kasih Bu Femi. Oke. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit ya. Oke, saya mohon izin untuk share lagi ya. Share screen lagi. Mohon bersabar ya yang dari Maluku Utara ya. Siap Pak, kita masih standby. Oke. Ini alasan perubahan kurikulum ya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya tadi yang seperti diutarakan Bu siapa tadi ya? Bu Erna atau siapa tadi ya? Kemudian kurikulum bersifat Ibu Kusnul, Pak. Oh, Bu Kusnul ya. Mohon maaf Bu Kusnul. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka saat ini dan di masa yang akan datang. Ini alasan perubahannya proyeksi pendidikan 2030, kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga harus ada nilai yang melengkapi kompetensi murid. Ya. Kemudian kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformasi murid dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Oke, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid. Ya. Semua pihak harus berusaha secara kolaboratif, guru harus terus belajar, memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, makanya guru harus mengembangkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesionalnya. Kemudian orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya, begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Ini mengapa kurikulum perlu diadaptasi, ya, harus mengetahui di mana sekolah kita berada, apakah di tepi pantai ataukah di pegunungan. Kemudian selama setahun belakangan perubahan apa saja yang terjadi di sekitar sekolah, itu harus diidentifikasi, apakah ada bangunan yang baru didirikan, kemudian ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah. Ya, karena memang keadaan sekolah itu berbeda-beda, muridnya juga berbeda, sehingga pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid itu boleh jadi memang tidak sama.
Ini ada perbedaan lingkungan dan ekosistem, kemudian harus bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid, dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Makanya untuk membahas kurikulum operasional satuan pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, nantinya perlu mengundang pemangku kepentingan yang lain ya, orang tua siswa mungkin perwakilannya juga ikut diundang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari dunia usaha, dari dunia industri itu juga harus diajak untuk berembuk untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum merdeka, ada program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan P5. Kalau yang tahun kemarin P5PK, maka yang sekarang hanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ini program intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Kemudian merancang kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid, dan dihubungkan dengan kehidupan sekitarnya sehingga pembelajaran yang bermakna. Ini program intrakurikuler SMK. Sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Ya, sehingga pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Ini tema-tema yang diberikan oleh Kemendikbudristek, ada 7, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan, serta satu tema wajib ya yang untuk SMK yaitu kebekerjaan. Ini pelaksananya P5 tadi mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun, meskipun jamnya itu diambilkan kurang lebih 20-30% dari setiap mapel yang ada di kurikulum. Tapi pelaksanaannya tetap tidak terikat dengan mapel apapun. Kemudian P5 memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah kepada murid. Ini asesmen, satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk merancang, menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Alokasi waktunya, jadi memiliki keleluasaan untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 model, ada model reguler, model blok, model kolaborasi. Kalau yang saat ini kan kita banyaknya menggunakan model reguler. Ya, diharapkan terutama untuk yang mapel-mapel kejuruan itu ya, kalau bisa itu disarankan menggunakan model blok. Ini perangkat ajarnya, ada modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, dan media cetak. Struktur kurikulum merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Jadi bisa kurikulum itu akan berbeda-beda antar sekolah. Kalau ada kurikulum yang sama, mungkin suatu kebetulan ya, tapi pastinya ada perbedaan di sana karena masing-masing itu akan menghadapi hal-hal yang berbeda-beda juga. Oke, Bapak dan Ibu, sampai sini ada yang didiskusikan? Halo?
Cukup? Ya Pak. Cukup. Oke, Pak Suyanto cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang sekarang sudah pukul 12:30 lebih 1 menit ini di waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saya tidak mau menambah dosa ini dengan membiarkan teman-teman yang dari Maluku Utara menahan lapar ini. Kasihan tadi Iya, betul. pada saat di breakout room tadi Pak Muji yang dari Halmahera Timur sudah mengeluh lapar katanya. Jadi itu aja materi kita untuk sesi yang kedua ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan supaya program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita akan jumpa lagi besok di waktu yang sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa ini Bapak Ibu, semangatnya sudah lebih juga, waktunya lebih sedikit tapi masih bersemangat. Semangatnya sampai sekarang masih semangat pagi nggih Bapak Ibu. Bu Ade. Masih Bu. Apa tadi? Bu. Nah, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis dan Bapak Ibu juga mungkin masih akan melaksanakan kegiatan yang lain di sekolah, maka pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita upayakan hari ini terhitung sebagai pahala dan bermanfaat bagi semuanya, bagi anak didik, bagi negara, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Sorry. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selesai Bapak Ibu. Mbak Ade. Oke. Biasanya Di di foto. akhir gini ada foto ya. Oh baik Bapak Ya, Ibu. foto Bu biasanya. Sudah matching saya. Mungkin kan Mbak Ade, mohon maaf Mbak Ade, Bapak Ibu sekalian, ini kan hari kelima ya. Mungkin bisa ditunjukkan tangannya. Tangan 5 ya. Iya, Tangan 5. Hari ketiga PIS begini Pak. Oh, hari ketiga kan udah lewat Pak. Iya, Suyanto. 5 ya. Mbak Ade betul hari kelima ini ya? Kelima Bapak. Oke. Untuk yang videonya belum dinyalakan Bapak Ibu. Bisa petir. 5. Saya screen dulu. Satu. Satu lagi Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ade. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk live. Kasih banyak Pak Pandi. Teman-teman, Dadah. Maluku Utara, Assalamualaikum Pak Pandi.